Di gurun emas yang tak terbatas, sesosok tubuh telanjang punggung mengenakan celana pendek berbaring di pasir yang panas. Sambil menggertakkan giginya, di sampingnya ada seorang pria tua tersenyum dengan penampilan sedikit buram. Pria tua itu memegang botol giok kecil berisi cairan merah. Dengan perlahan, pria tua tersebut pun memiringkan botol giok itu, lalu menuangkan beberapa tetesan cairan merah ke punggung bocah yang menghitam karena matahari. Saat cairan merah menetes ke punggungnya, rasa dingin pun menjalar dari gigi Soyan yang terkatup. Soyan menggenggam segenggam pasir erat-erat dengan kedua tangannya, mengabaikan panasnya yang menyengat. Nah, darah terbakar ini jauh lebih efektif jika dioleskan secara eksternal di gurun daripada di pegunungan Monster Beast. Meskipun sulit untuk disiapkan, namun efeknya memang cukup bagus. Ini membuat kulit lebih sensitif terhadap energi atribut api di udara, membuat kultivasi 2 kali lebih efektif. Menggunakan sepotong giok untuk mengikis cairan merah itu dengan lembut, Yallah pun menatap gigi pemuda yang terkatup rapat dan melihat ekspresinya yang gigih. Senyum puas pun terlintas di mata Yallah sembari menjelaskannya dengan lembut. Soyan tersenyum, akan tetapi senyuman Soyan itu tampak jelek. Soyan mengutuk di dalam hatinya, "Tidak apa-apa, lakukan saja." Lagi pula Soyan hampir terbiasa dengan ini. Soyan memang tidak memiliki banyak kekuatan, akan tetapi Soyan sangat mudah beradaptasi. Sambil tertawa, Soyan membual jika dirinya lebih tangguh daripada seekor kecoa. Di sisi lain, seperti yang dikatakan Allah sebelumnya, jika kultivasi yang Soyan lakukan beberapa hari terakhir ini benar-benar efektif. Soyan sudah bisa merasakan dokinya maju menuju puncak dosi bintang 1. Yolo pun mengangguk sambil tersenyum dan berkata dengan suara lembut, "Nah baiklah, sekarang adalah waktu yang terbaik untuk berkultivasi. Jadi jangan sia-siakan keadaan tersebut." Mendengar ini, Soyan pun segera mengangguk dan berhenti berbicara. Soyan berbalik membelakangi matahari yang terik lalu memasukkan wajahnya ke pasir yang panas. Selaput doki Soyan menutupi wajahnya, lalu seperti burung unta, Soyan membenamkan kepalanya di pasir panas. Postur kultivasi Soyan yang aneh ini secara khusus diinstruksikan oleh Yallah. Meskipun gurun itu mengandung energi atribut api yang melimpah di mana-mana, setelah seharian di bawah terik matahari, energi atribut api di pasir kuning akan menjadi lebih halus. Oleh karena itu, Soyan melakukannya seperti postur burung unta. Setelah membenamkan kepalanya di tanah kuning, indera Soyan pun perlahan tenang. Badai pasir yang mengamuk di sekitarnya pun mereda, dan pikiran Soyan perlahan kembali ke tubuhnya. Di bawah pengamatan Soyan dapat melihat bahwa cairan darah terbakar ini yang dioleskan di punggungnya itu cepat meresap ke dalam tubuh Soyan di bawah teriknya matahari. Meskipun rasa sakit yang membakar menyebabkan kulit Soyan berkedut tak terkendali, energi atribut yang melimpah ini dan murni tetap memberi Soyan momen kelegaan yang pahit. Stimulasi darah yang membakar di kulitnya memperkuat energi atribut api yang sudah melimpah di dunia sekitarnya, seolah-olah telah menemukan sumbernya. Hal itu terus mengalir ke tubuh Soyan. Setelah naik ke peringkat dosi, Soyan sekarang dapat mengelola aliran energi ini dengan sedikit usaha. Mengendalikan aliran energi atribut api ini melalui beberapa meridian, dan setelah dimurnikan, energi itu dimasukkan ke dalam pusaran ungu di perut bagian bawah Soyan. Kultivasi ini berlangsung santai dan monoton. Ketika darah yang membakar di punggung Soyan benar-benar menguap, setetes kecil cairan ungu pun akhirnya mengembun kembali ke dalam pusaran ungu. Cairan ungu kecil itu mengalir yang di pusaran di dalam pusaran, lincah dan bersemangat seperti ikan kecil di danau.
Dengan pikiran yang terfokus pada tetesan cairan ungu yang baru saja terbentuk, senyum tipis pun terlihat di wajah Soyan. Setelah periode penyelidikan ini, Soyan pun secara samar-samar menghitung bahwa ketika tetesan cairan di dalam pusaran mencapai sekitar 15 tetes, maka Soyan akan dapat memperoleh energi yang dibutuhkan untuk naik ke dosi bintang 2. Nah, saat ini sudah terdapat 13 tetesan cairan ungu di dalam pusaran. Dengan kata lain, jika Soyan bisa memadatkan 2 tetes cairan ungu lagi, maka Soyan seharusnya sudah bisa naik ke dosi bintang 2. Kemudian, Soyan menengadahkan kepalanya mengguncang pasir kuning dari rambutnya yang keras. Soyan melompat ke pasir dan meraung ke langit. Sedikit lagi, dirinya akan menjadi dosi bintang 2. Yellow yang berdiri di samping Soyan memperhatikan Soyan yang melampiaskan emosinya. Dengan senyum tipis, Yellow pun bergumam mengingatkan Soyan. Meskipun bakat yang dimiliki Soyan tidaklah buruk, kerja keras Soyan sendirilah kunci kesuksesan itu. Yellow benar-benar tidak sabar menantikan perjanjian 3 tahun yang akan tiba dalam beberapa bulan lagi, di mana wanita itu memberi Soyan penghinaan yang tidak bisa dibuang begitu saja. Dan sekarang Soyan berhak memutuskannya sendiri. Dengan perlahan, Yellow mengangkat kepalanya memandang matahari yang sangat terik, lalu menoleh untuk menatap punggung bocah yang kurus namun penuh tekad itu. Dan tiba-tiba Yellow pun tersenyum tipis. Meskipun kultivasi itu berat, Soyan tidak pernah menyerah. Semua ini adalah hasil yang Soyan dapat dengan usaha dan keringat Soyan sendiri. Yellow yakin bahwa di masa depan Soyan pasti akan berdiri di puncak benua Doki. Singkatnya, setelah Soyan selesai dengan kultivasi di gurun emas, kini Soyan kembali melanjutkan perjalanannya di padang pasir gurun yang luas. Tangannya secara naruliyah menyentuh penggaris hitam besar Swan di punggungnya. Kemudian Soyan pun berangkat menuju lautan pasir yang ada di hadapannya. Di bawah terik matahari, Soyan berjalan selama hampir setengah jam. Alisnya berkerut karena keringat. Tepat ketika Soyan hendak berhenti dan beristirahat, alis Soyan tiba-tiba berkerut. Soyan pun menoleh dan melihat gundukan pasir tidak jauh darinya, di mana sesosok figur melarikan diri dalam keadaan yang sangat berantakan. Saat menuruni gundukan pasir, ia kehilangan keseimbangan dan terguling ke bawah gundukan pasir. Sedikit mengerutkan kening, Soyan pun memperhatikan sosok yang berguling menuruni gundukan pasir hingga mencapai beberapa langkah di hadapan Soyan. Soyan menggelengkan kepalanya tanpa daya sesambil berjalan mendekat. Kemudian, Soyan mengambil sekantong air dari cincin penyimpanannya dan menuangkannya ke wajah pemuda itu. Hal itu berhasil membuat pemuda yang tidak sadarkan diri tadi perlahan membuka matanya. Melihat Soyan di hadapannya, pemuda itu pun awalnya terkejut. Tetapi setelah menyadari bahwa Soyan tidak bermaksud jahat, pemuda tersebut pun bersyukur. Soyan meliriknya dengan acuh tak acuh. Dengan santai, Soyan mengeluarkan 2 atau 3 botol air sekali lagi dari dalam penyimpanannya. Kemudian melemparkannya ke samping pemuda itu lalu berbalik untuk pergi. Jauh di lubuk hati Soyan, Soyan tidak pernah menganggap dirinya sebagai tentara bayaran yang baik hati. Bertemu orang asing yang terluka di padang pasir dan menawarkannya air adalah hal yang minimal yang harus dilakukan. Jika pria itu mengharapkan Soyan untuk mengantarkannya keluar dari padang pasir, maka Soyan hanya bisa memberikan kata maaf. Melihat Soyan yang berbalik dan pergi tanpa ragu-ragu, pemuda itu pun berhenti sejenak. Lalu dengan suara serak, ia buru-buru memanggil Soyan. "Saudaraku, tolong dengarkan. Tim tentara bayaran kami telah diserang oleh manusia ular dan sekarang berada dalam situasi hidup dan mati. Tolong saudaraku agar pergi ke kota gurun batu untuk meminta bala bantuan." Tanpa menoleh sedikit pun, Soyan melambaikan tangannya dan dengan acuh tak acuh Soyan menjawab. Ini bukan soal ketidakpedulian Soyan. Tak terhitung banyaknya orang yang meninggal setiap hari di dunia ini.
Lalu apakah pemuda itu harus secara pribadi mencari bala bantuan untuk semua orang? Karena pemuda tersebut adalah seorang tentara bayaran di Gurun Tager, maka ia seharusnya sudah siap menghadapi nasib seperti ini. Melihat Soyan pergi, pemuda itu pun menggertakkan giginya dan berusaha bergerak. Lalu dengan sekuat tenaga, ia pun berteriak kembali, "Saudaraku, tolong bantu kami. Jika tim kami dapat diselamatkan, grup tentara bayaranmu memberi saudaraku hadiah yang besar." Saat teriakan itu mereda, pemuda yang hendak menghilang ke dalam badai pasir tiba-tiba berhenti, lalu berbalik dan berjalan kembali, lalu tiba di samping pria itu di tengah tatapan gembira. Apakah itu adalah grup tentara bayaranmu dari kota Shimo? Akankah ini sungguh kebetulan? Melihat ini, pemuda itu ragu apakah niat Soyan terhadap grup tentara bayaranmu jahat atau baik. Tetapi dalam keadaan ini, ia tidak punya pilihan lain selain memberanikan diri untuk bertanya, "Apakah Soyan pernah mendengar tentang grup tentara bayaranmu ini?" Tanpa menghiraukan pertanyaan dari pemuda itu, Soyan sekali lagi menanyakan, "Lalu siapakah pemimpin dari kelompok tentara bayaranmu ini?" Pemuda itu pun menjilat bibirnya yang kering. Dengan hati-hati ia pun menyebutkan, "Shoulding dan Shaoli." Soyan mengangguk sedikit, senyumannya pun melunak. Bahkan Soyan pun mulai berjongkok. Kemudian memeriksa luka di paha pemuda itu dengan jarinya, lalu melemparkan sebuah pil. Makan ini, pil ini akan membantu menetralkan racun ular. Pemuda itu dengan cepat mengambil pil tersebut dengan rasa terima kasih lalu menelannya. Singkat cerita, mendaki gundukan pasir, Soyan sekali lagi melesat maju dengan kecepatan kilat. Akhirnya berhenti di permukaan pasir yang tinggi. Soyan melempar pemuda sebelumnya yang tercengang itu ke tanah. Kemudian Soyan melangkah maju dan menatap sekelompok besar orang yang muncul di tebing gurun. Di tebing gurun tersebut terdapat selusin tentara bayaran berdiri saling membelakangi, dan di tangan mereka ada sebuah senjata. Di sekitar mereka juga terdapat 8 makhluk berbentuk aneh mengelilingi mereka. Nah, makhluk-makhluk ini memiliki kepala dan tubuh manusia, tetapi kaki mereka adalah ekor ular yang sangat besar. Suara mendesis pun terdengar dari ekor-ekor yang mencabuk yang membuat seseorang mendengarnya begitu merinding. Apakah ini manusia ular di Gurun Tager? Soyan dengan takjub saat pandangannya menyapu ke 8 manusia ular itu. Mata Soyan terbelalak kagum. Ini adalah pertama kalinya Soyan melihat makhluk seperti ini. Pemuda itu pun memberitahu Soyan jika yang disergap itu adalah grup tentara bayaranmu. Mereka adalah tim kecil dari grup tentara bayaran besi gurun. Nah, awalnya mereka berencana untuk memburu binatang buas ajaib, akan tetapi mereka tidak menyangka akan disergap oleh orang-orang ini. Tatapan pria itu menyapu punggung Soyan dengan hormat. Kecepatan yang ditujukan Soyan sebelumnya telah menunjukkan kepadanya bahwa pemuda yang tampak masih sangat muda ini sebenarnya adalah seorang ahli yang memiliki kekuatan tersembunyi. Mengangguk sedikit, tatapan Soyan pun menyapu ke 10 tentara bayaran itu, 8 pria dan 2 wanita. Mata Soyan berhenti pada salah satu dari mereka, akhirnya tertuju pada sosok yang ramping dan anggun. Wanita ini tampak berusia sekitar 20 tahun dengan wajah yang lembut, namun alisnya yang sedikit terangkat mengisyaratkan sedikit kesombongan, seperti macan tutul betina muda di gurun. Menilai dari aura ini, orang dapat membayangkan bahwa meskipun bunga gurun ini cantik, dia dipenuhi duri. Suara wanita itu pun terdengar yang mengisyaratkan tentara bayaran lainnya agar semuanya berhati-hati. Dan si telah kembali untuk meminta bantuan. Bertahanlah sedikit lebih lama dan kita akan selamat. Mendengar ini, para tentara bayaran di sekitarnya pun sedikit bersemangat, tetapi tangan mereka yang mencengkram senjata dengan erat masih basah kuyup oleh keringat. Anggota tertinggi mereka hanya sekitaran prajurit bintang 7. Nah, sementara musuh memiliki beberapa prajurit bintang 9. Perbedaan ini, mereka bertanya-tanya apakah mereka bisa bertahan sampai bala bantuan itu tiba. Sementara itu, pemimpin manusia ular mencibir.
Ia melambaikan tangannya. Melihat ini, manusia ular di sekitarnya pun segera menyerbu ke arah tentara bayaran besi gurun. Tiba-tiba suara mendesis pun terdengar. Tepat ketika manusia ular mulai menyerang, suara desisan tajam tiba-tiba terdengar dari langit. Sebuah bayangan hitam melesat melintasi langit. Akhirnya jatuh seperti sambaran petir hitam di antara manusia ular dan tentara bayaran dengan dentuman yang memekakkan telinga. Setelah pasir kuning perlahan menghilang, terlihatlah sosok ramping yang memegang penggaris hitam besar perlahan muncul di hadapan semua orang.